GTK Berbagi, Bapak Septrion MPD, juga para peserta webinar GTK Madrasah Berbagi Divisi Bahasa Internasional, Bahasa Perancis. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, j'espère vous allez bien. Perkenalkan, saya Halida Agustina yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Saya mengajar di MTS Sirojo Wildan dan MA Sirojo Atfal, Yayasan Al-Misbahul Ulum Quran, Kabupaten Bogor. Baiklah, izinkan saya akan membacakan susunan acara kegiatan di malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Madrasah, kemudian info GTK Madrasah, dilanjutkan sambutan dari Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, selaku Kepala Subdirektorat Bina GTK MIMTS. Dan acara intinya yaitu materi dan tanya jawab, kemudian penutup dan doa. Baiklah, kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya serahkan kepada host. Terima kasih. Pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Guru madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari, jejak langkah dan
kebaikanmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sangat jalan itu suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia, lahirkan insan berakhlak mulia. Ya, untuk acara selanjutnya adalah info GTK Madrasah. Barusan sudah Madam langsung sambutan. Maaf, sambutan dari Bapak Ainur Rafiq, MAG, melalui video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur GTK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati para Kasubdit Direktorat GTK Madrasah, mulai dari Kasubdit Bina GTK-RA, Kasubdit Bina GTK-MI dan MTS, Kasubdit Bina GTK-MA MAK. Dan yang kami hormati pula teman-teman PJ Nasional, khususnya adalah PJ Divisi Bahasa Internasional, yang dalam hal ini Bahasa Prancis. Yang kami hormati pula narasumber yang alhamdulillah pada malam hari ini berkenan membagikan ilmu terbaiknya kepada guru-guru kami, juga kepada tenaga kependidikan kami, sehingga guru-guru dan tenaga kependidikan madrasah bisa menimba ilmu, menambah ilmu, dan meningkatkan kompetensinya. Demikian juga para partisipan webinar pada malam hari ini yang berkenan hadir, tentunya teman-teman adalah orang-orang yang memiliki antusiasme yang sangat tinggi terkait dengan bahasa internasional, khususnya terkait dengan topik malam ini, yaitu penulisan karya tulis ilmiah. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama tentu kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat dan salam selalu kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Direktorat GTK Madrasah berbagi, Direktorat GTK Madrasah selalu mendorong, menghimbau, memotivasi, dan mendukung segala sesuatu yang dilakukan oleh guru dan tenaga pendidikan, khususnya adalah terkait dengan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovasi. Nah, terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah ini, kami Direktorat GTK Madrasah telah memiliki atau telah mengelola sejak tahun 2020 jurnal Madaris yang dikenal dengan istilah jurnal Madaris. Itu sudah terbit 6 edisi, dan rencananya di tahun 2022 ini akan terbit 4 kali. Jurnal Madaris adalah jurnal internasional, artinya Bapak Ibu kalau memiliki tulisan atau karya ilmiah yang terkait dengan pendidikan madrasah atau terkait dengan pendidikan, maka Bapak Ibu bisa mengirim naskahnya ke jurnal Madaris, dan itu sudah online memakai OJS atau online journal system ya, dan itu sudah terintegrasi dengan Simpatika kita.
Mungkin di beberapa forum kami selalu menyampaikan bahwa Direktorat GTK Madrasah memiliki 4 kekuatan besar dalam rangka meningkatkan mutu kualifikasi pendidikan, meningkatkan mutu kompetensi, meningkatkan mutu keprofesian, meningkatkan mutu karir, dan meningkatkan mutu kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan madrasah. Dalam rangka meningkatkan 5K itu, Direktorat GTK Madrasah memiliki 4 kekuatan besar yang semuanya sudah berbasis online. Semuanya sudah berbasis online, sudah by digital, sebagaimana program prioritas Bapak Menteri kita, yaitu transformasi digital. Yang pertama adalah simpatika. Saya kira guru dan tenaga pendidikan madrasah sudah pasti tahu itu. Kemudian yang kedua adalah jurnal madaris yang kami sampaikan tadi, itu adalah jurnal yang dikelola oleh guru-guru kita, oleh tenaga pendidikan madrasah, tentunya bekerjasama dengan Direktorat GTK Madrasah, dan itu sudah online. Kemudian yang ketiga adalah GTK Madrasah Berbagi. Yang sedang kita lakukan saat ini adalah program GTK Madrasah Berbagi, dan ini sudah berbasis online. Kemudian yang keempat itu adalah sistem informasi manajemen pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang ini memang masih dalam rintisan, artinya memang belum 100% ada ya, belum 100% sempurna. Nah, oleh karena itu agar para guru dan tenaga kependidikan madrasah kita itu bisa meningkatkan mutu 5K tadi, kualifikasi, kompetensi, keprofesian, karir, dan kesejahteraannya, maka Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan bisa memaksimalkan 4 kekuatan besar tersebut. Dan sebagai informasi, insya Allah nanti di momentum di Hari Pendidikan Nasional, kita akan menyiapkan event internasional yang kita akan menggunakan teknologi terkini. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari semua pihak, baik dari Direktorat GTK Madrasah, Direktorat KSKK, kemudian dari para kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia, para kepala bidang madrasah dan pendidikan Islam di seluruh Indonesia, dan tentunya adalah para kepala madrasah yang ada di Indonesia. Kali demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga webinar pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, berkah, dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup, Monsieur Ainur Rafiq. Baiklah, acara yang kita tunggu-tunggu hari ini yaitu materi dari Dr. Tri Kusnawati, Magister Humaniora, yang biasa dipanggil Madam Riri. Salam kenal, Madam. Yang ini. Ya, baiklah, saya akan membacakan dulu CV dari pembicara. Yang pertama adalah riwayat pendidikan. Sarjana pendidikan dari IKIP Yogyakarta, kemudian Magister Linguistik Terapan dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan Doktor Linguistik Terapan dari Universitas Negeri Jakarta. Riwayat pekerjaan, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Perancis Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2003 sampai sekarang, Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2010 sampai 2011, Asesor LSP Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017 sampai sekarang, Instruktur Nasional Penguatan Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah tahun 2019 sampai sekarang, Kepala Gugus Penjamin Mutu Prodi S2 Linguistik Terapan FBS UNY tahun 2021 sampai sekarang. Beliau lahir di Jakarta 17 April tahun 1975. Awet muda nih, Madam. Merci beaucoup.
menikah dan memiliki 2 putra. Beliau juga memiliki pengalaman konferensi menjadi pemakalah di SIF 5 Semarang tahun 2021, pemakalah Akses 3 di Lombok tahun 2021, pengajar BIPA di Maejo University Chiang Mai, Thailand 2021. Baiklah, mungkin kita sudah penasaran ya. Materinya sangat menarik dan ini tidak hanya terbatas kepada guru bahasa asing atau guru bahasa Prancis, yaitu menulis karya ilmiah menuju guru yang profesional dan produktif. Tentunya kita sebagai guru ingin menjadi tidak hanya guru biasa, apalagi hanya tukang ngajar, tapi ingin menjadi guru yang profesional dan produktif. Nah, salah satu caranya adalah melalui karya ilmiah. Baiklah, langsung saja kepada Madam Riri, kami persilahkan. S'il vous plaît, Madam. Ya, terima kasih kepada Mbak Harida ya. Boleh saya panggil Mbak Harida ya? Perkenalkan, tadi sudah ya diperkenalkan, nama saya Tri Kusnawati, biasa dipanggil Madam Riri. Je viens de Yogyakarta, j'enseigne à l'Université d'État de Yogyakarta. J'enseigne le français au département de français aussi. Oke, terima kasih. Saya senang sekali bisa bergabung pada malam hari ini. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua panitia ya, yang memberikan kesempatan kepada saya, kesempatan yang bagus sekali ya, di mana saya bisa berbagi, bukan berbagi sebenarnya, kita akan diskusi ya. Saya juga nggak terlalu banyak menulis, tapi apapun itu kita akan mencoba untuk menjadi guru yang profesional dan juga lebih produktif. Kalau tadi ya GTK madrasah ya, sepertinya saya juga tidak asing ya, karena 2 putra saya itu juga bersekolah di pondok pesantren, alhamdulillah ya. Jadi saya sekarang dengan suami saya jadi di rumah ya, anak-anak semua di pesantren. Oke, saya akan mulai. Ya, di sini sebenarnya saya tidak akan berpanjang-panjang ya. Oh ya, suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar, Madam. Oke, merci beaucoup. Soalnya tadi saya agak terlempar gitu ya. Maklum di Jogja, alhamdulillah cuaca cerah, tapi memang sejak tadi ya mungkin karena sebenarnya hari ini dari kemarin, kemudian hari ini sampai besok ya namanya saja sama ya, kita ini adalah anak buah yang harus selalu ya, kalau misalnya diutus untuk suatu acara atau kegiatan ya pasti kita insya Allah akan berangkat gitu ya. Oke. Hari ini atau malam ini saya hanya akan sharing apa yang saya sedikit ketahui gitu ya. Hanya sedikit kok, nggak banyak ya. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini semua sudah paham dan juga sudah melaksanakannya. Hanya saja mungkin ya supaya kita lebih greget lagi gitu ya, lebih bisa mengingat kembali apa itu tugas utama kita ya sebagai seorang guru yang profesional. Jadi di sini saya sengaja membuat tema yakni menulis karya ilmiah menuju guru yang profesional dan produktif. Ya. Kita mungkin semua pernah mendengar petuah. Ya.
ikatlah ilmu dengan tulisan. Dan satu cara untuk menjadi abadi adalah dengan cara menulis. Pasti semua sepakat ya. Sebenarnya semua orang memiliki kemampuan dalam menulis. Namun tidak banyak yang mampu mengutarakan pikiran maupun gagasannya dalam bentuk tulisan. Khususnya penulisan dalam bentuk karya ilmiah. Padahal bagi guru, kemampuan menulis karya ilmiah menjadi prasyarat ya, bagi pengembangan karirnya. Ya. Namun sepertinya syarat ini seringkali menjadi penghambat kita dalam kenaikan jenjang kepangkatan. Ya, kita sering mengeluh ya. Merasa bahwa kita tidak mampu menulis. Kenapa? Ya, karena saya tidak punya bakat mengarang. Ya. Kemudian juga tidak punya bahan. Ya. Dan 1001 alasan lainnya. Ya. Ini kita lihat ya bahwa ada buku alasan ya. Demikian tebal ya. Ayo menulis. Aduh saya tidak bisa mengetik. Ya, saya kalau ngetik komputer kayaknya lama banget ya. Saya tidak punya buku, nah sebagainya. Padahal tidak seperti itu ya. Jadi memang menulis ini belum tentu mudah bagi setiap orang ya. Jadi semua orang kadang-kadang kalau diminta menulis ya itu bingung apa yang harus dia tulis ya. Namun bila kita menyadari tugas-tugas kita sebagai guru yang profesional tentunya tidak layak bagi kita untuk mencari-cari alasan untuk menghindari tugas menulis ini. Ya. Jadi jangan sampai tugas tadi ya banyak alasan untuk tidak melakukannya ya. Nah di sini ya sebetulnya ada sesuatu yang lebih dari sekedar keuntungan pribadi dalam hal menulis karya ilmiah, yaitu pemenuhan kewajiban profesional. Ya, jadi kewajiban profesional kita sebagai guru salah satunya adalah kewajiban untuk membagi pengetahuan dan pengalaman kita kepada sesama teman seprofesi. Kemudian setelah mampu menguasai ilmu, ya pasti semua guru menguasai ilmu keguruan. Ya. Kalau kita memang ini khusus bahasa Perancis, tapi kalau untuk karya ilmiah kayaknya semuanya ya kita menguasai ilmu. Kemudian apalagi kalau kita sudah mampu meneliti, nah seorang guru harus pula mampu untuk menulis. Pengetahuan yang dikuasainya itu haruslah dikomunikasikan pada orang lain dengan cara apa? Ya dengan cara ditulis. Tanpa ditulis, pengetahuan tadi tidak mungkin bisa berkembang karena tidak diketahui dan tidak dipahami oleh masyarakat luas, ya, terutama oleh teman-teman sejawat. Ya. Kemudian, ya. Nah, menulis karya ilmiah itu sama dengan produktif. Jadi produktivitas ini diartikan bahwa sebagai tingkat efisiensi dalam memproduksi barang dan jasa. Produktivitas ini juga dapat diartikan sebagai sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan, ya. Dengan kata lain, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus hari ini harus lebih baik lagi daripada hari esok. Seperti itu. Jadi ada peningkatan terus-menerus. Ya. Nah, pandangan hidup dan sikap mental yang demikian akan mendorong kita sebagai guru untuk tidak cepat merasa puas apa yang telah dicapainya. Nah, hubungannya apa dengan guru yang akan menghasilkan karya ilmiah? Tentu saja bahwa dapat diartikan guru yang produktif salah satunya adalah guru yang terus mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan kinerjanya, ya salah satunya dengan meningkatkan
kemampuan atau produktif dalam membuat karya tulis ilmiah. Ya. Kemudian dari tadi saya mengatakan ya, karya tulis ilmiah atau karya ilmiah. Nah, di apa sih yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah atau karya ilmiah itu? Tentunya karya dan ilmiah ya. Ada dua kata. Nah, di sini karya ilmiah ini ya kalau disatukan ya menjadi suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidah-kaidah keilmuan di sini maksudnya bahwa karya ilmiah menggunakan metode ilmiah dalam membahas permasalahan, menyajikan kajiannya, menggunakan bahasa baku dan tata tulis ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan yang lain. Seperti misalnya bersifat objektif, kemudian logis, ya, empiris atau berdasarkan fakta, sistematis, lugas, dan konsisten. Nah, selanjutnya, apa saja ciri-ciri karya ilmiah itu? Ya, tidak semua tulisan bisa disebut dengan karya ilmiah, tentu saja. Ya. Jadi, suatu tulisan bisa dikatakan menjadi suatu karya ilmiah apabila ya dia memiliki sifat objektif. Ya. Jadi dia harus atau tulisan ini ya harus menampakkan keobjektivitasannya pada setiap fakta dan data yang diungkapkan. Ya, berdasarkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Kemudian tidak dimanipulasi serta pernyataan dan simpulan yang disampaikan sesuai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi subjektivitas tidak boleh. Ya. Kemudian ciri lain adalah dia bersifat netral. Ya. Dalam pembuatan karya ilmiah, seorang penulis harus bersifat netral, tidak mengajak, membujuk, bahkan mempengaruhi pembaca, serta terbebas dari kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Jadi tidak ada yang mempengaruhinya. Ya. Jadi kalau misalnya ya suatu karya ilmiah, kadang-kadang kan Bapak Ibu membuat suatu penelitian, dia harus terbukti hipotesisnya apakah bisa. Kalau misalnya tidak terbukti, ya katakan saja tidak terbukti, gitu ya. Jangan mengada-ngada agar dia terbukti. Kalau tidak terbukti, mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Ya. Kemudian ciri-ciri karya ilmiah yang lain adalah sistematis. Ya. Uraian yang dijelaskan pada karya ilmiah ini haruslah sistematis dengan pola pengembangan yang tertentu. Jadi harus secara sistematis ya. Selanjutnya adalah logis. Nah, ini ya. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakannya. Pola nalar induktifkah atau pola nalar deduktifkah? Nah, apa sih pola nalar induktif itu? Jadi pola nalar induktif bermaksud untuk menyimpulkan suatu fakta atau data. Sedangkan pola nalar deduktif bermaksud untuk membuktikan suatu teori atau hipotesa. Ya, jadi bedanya di situ ya. Kemudian yang lain adalah ciri lain adalah menyajikan fakta, bukan fiksi. Ya, jadi fakta kenyataan yang sebenarnya ya. Kemudian juga tidak pleonas. Ya, tidak pleonastis atau tidak berlebih-lebihan ya, dalam menguraikannya, tetapi langsung to the point, tepat sasaran. Ya. Selanjutnya juga menggunakan bahasa formal. Ya. Di sini saya pernah ya ada pengalaman ya, membimbing skripsi gitu ya dari mahasiswa. Dia seorang penulis ya, dalam membuat skripsinya itu bahasa yang digunakan itu seperti bahasa puitis.
Berkali-kali saya memberikan contoh ya, memberikan koreksi, ayo buat bahasa yang formal ya. Jadi bahasanya bagus ya, tapi dia seperti bercerita gitu ya, bukan seperti bahasa karya ilmiah. Ya, memang ya tulisannya itu sering ya dibaca ya, apalagi memang dia untuk yang hard copy tidak banyak ya, tapi di platform ya, platform penulisan novel-novel itu dia lumayan terkenal. Ya. Jadi itu ya, kita saja kalau misalnya yang tidak berbakat untuk menulis fiksi, ya menulis yang puitis-puitis gitu ya, bisanya berbahasa formal tidak seperti itu ya, tidak bisa gitu ya. Nah kebalikannya, kalau dia membuat karya ilmiah seperti membuat novel. Gitu ya. Oke, selanjutnya ya jenis-jenis karya ilmiah. Ya. Tadi Bapak ini ya, Bapak Ainur ya sudah menjelaskan ya bahwa alhamdulillah ya GTK sudah mempunyai jurnal internasional ya. Mungkin nanti saya akan mencoba masuk juga ya tulisannya ya. Mencoba karena untuk masuk ke jurnal internasional juga susah gitu ya. Kadang harus membayar dengan mahal gitu ya, walaupun banyak juga yang gratis gitu ya. Nah, jadi jenis-jenis karya ilmiah ada yang berupa artikel. Nah, artikel ini seperti tadi ya dikatakan oleh Bapak bisa dimasukkan ke dalam jurnal ya. Jadi artikel dalam bidang tulis ilmiah merupakan sesuatu yang ditulis ya dan termuat dalam jurnal atau buku berisikan sejumlah artikel terkait yang dibuat mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Ya, jadi artikel ilmiah ini didapat dari suatu pemikiran ya. Bisa juga berupa kajian pustaka ya, atau hasil pengembangan proyek. Ya, jadi dalam membuat artikel ya tidak harus berdasarkan dari penelitian, tidak ya. Apalagi saat ini ya, saat COVID ya, kita membuat penelitian untuk guru mungkin PTK ya, itu susah ya, kita tidak bisa mengkondisikan siswa kita dalam penelitian kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan menulis ya berupa kajian pustaka. Bisa ya, kita jurusan bahasa Perancis ya, mungkin ya kebanyakan ya. Misalnya kita membuat atau melakukan pembelajaran dengan suatu metode tertentu ya. Itu bisa kita buat menjadi artikel. Itu ya. Kenapa metode itu digunakan ya? Apa keuntungan, apa kekurangannya ya. Kemudian bagaimana bagaimana etap-etapnya. Ya, première étape, deuxième étape, et troisième étape. Ya. Biasanya première étape ya itu awal pembelajaran. Kalau dalam RPP mungkin menjadi apersepsi ya. Kemudian ya pendant le cours ya. Pendant le cours itu ya sekuen pembelajarannya. Ensuite après le cours. Ya. Itu bisa dijadikan artikel ya. Beberapa tulisan-tulisan saya itu juga menyajikan hasil pikiran saya, hasil membaca saya dari jurnal-jurnal yang ada. Ya, jadi tidak dicobakan kepada siswa. Ya. Itu artikel ya. Kemudian makalah. Nah, di sini ya, makalah di sini adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Nah, makalah ini biasanya ya berupa laporan penelitian juga bisa ya,
laporan penelitian. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat PTK, ya. Kemudian dilaporkan dan dijadikan makalah. Ya. Umumnya ya makalah ini disajikan dalam sebuah seminar, kemudian dipresentasikan ya di forum-forum ilmiah ya, atau juga ya kalau misalnya melanjutkan studi mungkin S2 atau S3 ya, itu di depan kelas gitu ya. Itu makalah. Kemudian ada juga kertas kerja atau work paper ya. Di sini kertas kerja ini pada dasarnya mirip dengan makalah ya, namun disusun dengan analisa yang lebih mendalam dan tajam ya. Biasanya kertas kerja ini ditampilkan pada sebuah lokakarya dan seminar ya. Jadi hasil dari analisa ini bisa diterima, bisa juga tidak diterima oleh orang-orang yang melakukan seminar tersebut ya. Kemudian ada juga skripsi ya, ini termasuk jenis karya ilmiah ya. Pasti semuanya sudah melakukannya ya dulu waktu S1 ya. Kemudian juga tesis ya. Saya yakin juga Bapak Ibu ya ada yang sudah, ada yang sedang ya, sedang pusing-pusingnya nyusun tesis mungkin ya. Dan juga disertasi ya. Disertasi ini untuk ya penulisan untuk sarjana S3. Kemudian jenis karya ilmiah yang lain adalah artikel ilmiah populer ya. Nah, artikel ilmiah populer ini ditulis dengan gaya bahasa yang populer ya, yang populer gitu ya. Artikel ini sering muncul di media massa ya. Seperti ya koran-koran ya, surat kabar. Kalau sekarang ya bisa misalnya koran online juga ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya membuat tulisan ya tentang pengalaman mengajar, bisa dengan bahasa ilmiah tapi yang populer. Kemudian artikel ilmiah ini bersifat umum ya, atau bisa untuk konsumsi publik. Misalnya ya, Bapak Ibu terinspirasi ya untuk menulis pembelajaran bahasa Prancis. Mungkin ya kalau sama ini kan untuk tingkat sekolah menengah atas ya. Nah, mungkin bisa dipikirkan ya pembelajaran bahasa Prancis untuk siswa usia dini mungkin ya. Bagaimana caranya? Atau bisa untuk anak-anak yang sekolah di sekolah dasar, gitu ya. Oke ya, ini malah kepencet. Nah, selanjutnya, tentunya Bapak Ibu setelah ini ingin ya bisa menulis ya, bisa menghasilkan sebuah karya ilmiah yang bisa dimasukkan ke dalam jurnal atau bisa juga dipresentasikan di seminar-seminar ya. Mungkin setiap tahun kan kita ada SIF ya, Conférence Internationale sur le Français. Nah, Bapak Ibu bisa menulis di situ, kemudian dipresentasikan ya. Supaya sukses, bagaimana sih? Saya juga sebenarnya masih dalam taraf belajar juga ya, dalam taraf istiqomah konsisten untuk menulis gitu ya. Jadi nah apa saja? Yang pertama yakni komitmen ya. Jadi kita kalau sudah mau menulis suatu karya ilmiah itu kita harus komit ya. Kita harus janji pada diri sendiri ya, mungkin juga pada orang lain ya. Saya ingin naik pangkat misalnya ke 4A ya, harus pakai karya ilmiah gitu ya. Nah, janji ini akan tercermin dalam tindakan ya. Jadi harusnya sekali kita
komitmen, ya, sekali kita komit, maka kita akan selalu mempertahankan janji itu sampai akhir. Komit di sini kita harus juga bisa melawan kemalasan, ya, kemalasan diri. Aduh, hoream gitu ya kalau orang Sunda bilang, ya. Pusing ya, banyak tugas gitu ya. Gimana dong? Nah, kita harus komitmen. Ayo kita nulis gitu ya. Nulis itu tidak harus sendiri ya, boleh bersama-sama. Bisa berdua, bertiga gitu ya. Kemudian jadi karya bersama gitu ya. Kemudian juga kita harus komit untuk menghilangkan ketakutan ya, tidak bisa menuangkan ide. Ya, tadi kan ada ya alasan-alasan ya. Salah satunya ya nggak bisa nulis gitu ya. Kita harus komitmen yang pertama kali. Selanjutnya apa? Konsisten. Setelah komitmen kita harus konsisten. Seringkali kita tidak konsisten pada janji yang sudah kita ucapkan. Jadi rutinitas sehari-hari ya sebagai guru memang banyak sekali ya, sama ya, saya juga ya. Apalagi apa? Misalnya dalam hal administrasi, ya enggak? Banyak banget tuh ya. Sama ya. Ini tadi ya, saya 3 hari itu ada workshop sebagai asesor. Asesor penjaminan mutu internal universitas ya. Nah, itu juga ya salah satu administrasi juga kan. Gimana dong mau menulis ya? Kemudian dapat dapat SKS yang banyak banget gitu ya. Ngajar. Nah, seperti itu ya. Jadi memang ya karena rutinitas keseharian kita jadi inkonsisten terhadap janji yang sudah kita ucapkan ya. Padahal kita bisa tidak seperti itu gitu ya. Jadi supaya kita tetap konsisten ya, kalau kita ketemu hambatan itu janganlah berputus asa ya. Selanjutnya, nah ini kerja cerdas. Kita sibuk ya. Ibu-ibu nih kayaknya kebanyakan ibu-ibu ya. Ibu-ibu selain mengajar, kemudian sebagai ibu ya mengurus rumah, mengurus suami, anak ya. Aduh gimana dong? Nah, itulah harus kita kerja cerdas ya. Waktunya sama ya, 24 jam. Allah kasih kita waktunya 24 jam. Jadi kita harus bisa manfaatkan dengan baik ya. Di sini kita harus bisa berpikir, bisa bertindak ya dengan cerdas untuk sebuah karya ilmiah, sebuah karya tulis. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin. Dimulai dengan apa? Misalnya kita punya ide ya. Nah, kemudian kita buat timeline. Ada ide, karya ilmiah itu kan harus banyak baca juga ya. Mungkin kita cari dulu itu buku-buku yang relevan atau jurnal-jurnal yang relevan ya. Jadi kita baca ya untuk pengkayaan dalam karya tulis kita itu ya. Kemudian setelah itu jadi Anda sendirilah, kita sendiri yang harus menentukan kapan saatnya kita untuk menulis ya. Kapan saatnya kita berinteraksi dengan teman-teman lain, kapan saatnya kita mengurus keluarga ya. Kemudian juga kerja ikhlas ya. Nah, ini yang susah juga ya. Kayak kadang-kadang kita nggak ikhlas ya. Kayaknya kok capek banget ya udah kayak gini, saya mau nulis aja nggak bisa, kok ada tugas lagi, kok ada hal-hal yang lain lagi ya. Jadi dalam membuat sebuah karya tulis yang komunikatif itu diperlukan memang ya harus kerja yang ikhlas, tidak mengharapkan imbalan apapun. Ya, walaupun ternyata ya nantinya ada imbalan, misalnya ya, itu ya hasil dari keikhlasan kita juga. Ya, kan ada pepatah mengatakan ya penghasilan itu akan mengikuti ya karya kita. Kemudian juga kerjasama dan kolaboratif. Ya. Jadi dalam pembuatan karya ilmiah sebaiknya juga kita tidak sendiri. Kita harus bisa berdiskusi ya dengan teman sejawat. Jangan sampai Anda hanya mengungkapkan ya, ibu-ibu, bapak-bapak hanya mengungkapkan pendapat pribadi. Ya. Kadang-kadang ya bersifat objektif ya dan cenderung menyalahkan orang lain. Biasanya gitu ya. Misalnya dalam PTK itu apa sih? Nah, itu ibarat kata PTK itu kita sebagai dokter ya. Penyakit murid kita apa dalam pembelajaran di kelas. Nah, kita tahu penyakitnya apa. Misalnya
Biasanya kalau bahasa Perancis penyakit di kelas apa? Penyakit di kelas misalnya siswa kurang bisa apa Bapak Ibu? Komprehension oral atau production oral. Kira-kira apa tuh? Dari situ. Ya. Apalagi dalam pembelajaran daring ya. Nah, udah tahu tuh. Kayaknya sama aja ya dalam saat ini ya. Pembelajaran daring, siswa bisa tidak disiplin. Siswa nyontek ya nggak? Siswa kerjasama, kopas-kopas temennya. Gitu ya. Gimana mau belajar sama ya? Saya juga di kampus sama. Tidak beda dengan di sekolah ya. Nah, itu ya kita sebagai dokter harus bisa mencari obatnya ya. Nah, kita berdiskusilah dengan teman ya. Kemudian kerjasama ya dalam hal penulisan, kerjasama dalam hal ya pencarian jurnal-jurnal mungkin ya, atau juga mencari ide bisa juga ya. Selanjutnya kemauan harus kuat. Untuk menulis kita harus kuat kemauan. Dulu ingat-ingat aja ya, waktu kita skripsi, waktu kita tesis ya, itu kan kita sendiri kerjanya, harus selesai ya enggak. Tidak ada dosen yang mendorong terus. Kalau pembelajaran biasa di kelas itu kan ada waktunya, ada tugasnya, ada deadline-nya dan sebagainya. Tapi kalau skripsi, tesis itu kan tidak ya. Sendiri saja membuatnya. Nah, itu harus kemauan yang kuat. Apalagi buat karya ilmiah yang sendirian. Kalau tidak ada kemauan yang kuat ini, susah. Ya. Jadi kita harus bisa mengatakan pada diri sendiri, saya pasti bisa menulis, saya pasti bisa menyusun karya ilmiah. Jadi kalau sudah terbentuk hal seperti itu, akan ada suggestive power. Ya, dalam diri alam bawah sadar akhirnya ya kita bisa menulis ya. Sebenarnya apa sih yang membuat susah? Biasanya ya saat memulai, ya enggak? Mulai ngetik itulah ya. Lagi ngetik enak-enak ya. Misalnya apa ya? Pembelajaran komprehension oral dengan menggunakan metode apa misalnya ya. Atau pendekatan aksional seperti itu. Nah, udah tulis judulnya nih, tiba-tiba, sorry, HP bunyi ya, apa tuh? Ada ini, atau tiba-tiba ada WA dari teman, akhirnya ya kita nggak jadi nulis lagi, tuh ya. Jadi memang kemampuan harus kuat. Selanjutnya ya kontekstual ya. Jadi buatlah sebuah pengalaman nyata dalam menulis. Pengalaman sehari-hari saja, apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu semua di kelas. Jadi kalau pengalaman nyata ini benar-benar hasil dari perenungan, hasil dari refleksi diri selama kita melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian kredibel di sini ya. Jadi karya tulis yang dibuat sebaiknya karya tulis yang benar-benar dibuat sendiri. Ya. Jadi betul-betul dari pengalaman sendiri, kemudian dibuat sendiri ya. Ide boleh dari manapun ya. Kita tidak bisa tidak bisa ngarang sendiri gitu ya. Betul-betul menjadi penemu pertama kali tidak mungkin ya, jarang ya. Nah, jadi sebaiknya juga lakukan diskusi ilmiah ya, bersama para guru mungkin. Nah, pengalaman ya saya di Jogja ini saya bukan membimbing ya, kita diskusi dengan guru-guru sekolah dasar. Alhamdulillah ya menghasilkan suatu karya. Ya. Banyak yang bisa beliau-beliau guru-guru itu lakukan. Ya. Kemudian selanjutnya kerja tuntas ya atau ketuntasan. Jadi kalau sudah membuat ya suatu karya tulis, sudah membuat judul, sudah punya ide gitu ya langsung dibuat saja. Kadang-kadang ya memang ini juga masih jadi PR bagi saya juga ya, karena kebanyakan tugas mungkin rutinitas sehari-hari ya
badan lelah dan sebagainya ya. Nah, itulah ya cobaannya. Jadi kalau sudah memulai harus tuntas. Jangan hanya judul saja. Kemudian, nah satu lagi ya, kalau misalnya mentok ya, kalau dalam membuat karya ilmiah, kalau saya ya buat pelong-pelongnya dulu. Jangan buat latar belakangnya. Latar belakang hanya tulis aja poin-poinnya. Nah, tapi dibuat tujuannya apa dulu ya, kemudian metodenya bagaimana ya. Nanti setelah itu akan muncul sendiri, gitu ya. Biasanya seperti itu. Karena kalau membuat latar belakang dulu biasanya mentok. Ya. Selanjutnya jujur atau kejujuran. Ya. Jadi karya tulis yang ditulis itu harus dilandasi dengan kejujuran. Seperti saya katakan tadi di awal ya, kalau hipotesisnya tidak terbukti, jangan minta dibukti. Jangan jadi terbukti gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak terbukti, kenapa? Bisa saja karena tidak meneliti apa yang harus diteliti. Atau siswa ternyata ya ada masalah dari siswa. Mungkin dari sisi penguasaan, ya, dari sisi guru melakukan treatment dan sebagainya. Ya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah teliti dan cermat. Ya. Jadi memang membuat karya ilmiah ini harus teliti. Ya. Tanpa ketelitian saya yakin tidak bisa ya, karena kita menulis ya mulai dari latar belakang, kemudian kajian pustaka, kemudian metode, selanjutnya pembahasan sampai simpulan dan saran. Itu menulisnya juga harus teliti. Kita gunakan metode apa yang akan kita lakukan, step-stepnya seperti apa. Kemudian sabar. Ya, nulis itu harus sabar. Sama seperti menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu juga harus sabar. Dalam membuat karya tulis ilmiah ya, itu kan dimulai dari membuat proposal ya. Kemudian proses penelitian dan pelaporan ya. Jadi memang step-step ini harus dilalui. Jangan ibarat kata kita harus ini ya, seperti pakai kacamata kuda, tidak usah tengok sana sini, sabar saja mengikuti aturannya. Kadang-kadang memang ya cari jurnal, cari pustaka itu melelahkan ya, apalagi nanti harus baca, kemudian membuat kalimat-kalimat, memparafrasekan dan sebagainya ya. Terus belum lagi mengetik ya, ngetiknya itu harus fontnya berapa dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Nah, sabar. Kemudian harus kreatif ya. Kreatif ini maksudnya adalah sesuatu yang baru atau dapat menghasilkan sesuatu yang baru walaupun tidak baru sama sekali ya, mungkin saja itu terinspirasi dari penelitian orang lain, tapi kita ingin cobakan juga dalam kelas kita ya. Tapi kita harus lihat ya, apa perbedaan-perbedaannya peneliti terdahulu dengan penelitian kita ya. Nah, ini ada hubungannya dengan keaslian ya. Karya tulis yang kita buat itu harus asli ya, tidak ada plagiat ya. Biasanya kalau jurnal itu kan ada ya di Turnitin ya, plagiasinya berapa persen ya. Biasanya sih tidak boleh lebih dari, ada yang 10% ya, ada yang 5% malahan ya, ada yang 20%. Kalau karya tulis yang lain ya, misalnya skripsi, tesis disertasi ya, biasanya harus di bawah 20%. Kemudian yang terakhir adalah komunikatif ya. Jadi banyak karya tulis ilmiah ini tidak komunikatif ya, tidak bisa dibaca oleh orang lain ya. Jadi orang lain kan ingin tahu ya, apa sih maksud dari penelitiannya, apa sih yang diperoleh dari penelitiannya itu ya. Jadi gunakanlah bahasa yang walaupun bahasa ilmiah juga harus bahasa yang komunikatif ya. Kalau bahasa yang digunakan itu bisa populer ya dan dilakukan secara komunikatif, jadi karya ilmiah itu akan mudah dicerna dan juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Ya, itu
itu saja dari saya. Terima kasih ya. Mungkin kita bisa sharing, bisa diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak, Madam Riri. Tadi banyak sekali yang disampaikan ya. Pertama tentang manfaat menulis, terutama karya ilmiah. Kemudian, tapi sebagian besar merasa banyak guru yang tidak mampu menulis dengan berbagai alasan ya. Tadi disampaikan juga tentang pengertian, ciri-ciri dari karya ilmiah. Kemudian tips-tipsnya bagaimana ya supaya bisa menulis karya ilmiah. Baiklah, karena waktunya juga ada 30 menit ya, 30 menit untuk tanya jawab. Ini pasti sudah banyak yang mau bertanya ya. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu ya, Madam MSU yang ingin bertanya. Boleh. Ya. Nggak, memang karya ilmiah ini apa ya, sesuatu yang menantang, yang susah-susah gampang ya. Kayak gitu. Mungkin bisa raise hand yang mau bertanya. Oh ya, bisa raise hand, bisa juga kalau malu-malu boleh lewat chat. Dipersilahkan. Nah, ini ada dari Pak Saripudin ya. Dari Pak Saripudin, enggak langsung aja nih Pak. Biasanya kalau hasilnya hipotesis ditolak, biasanya dianggap penelitiannya gagal. Bagaimana kalau seperti ini? Begitu pertanyaannya, Madam. Ya, terima kasih Pak Saripudin. Ini kayaknya yang dari Sleman ya? Bukan. Aduh. Bukan ya. Oke, terima kasih Pak. Ya memang ya, itu yang harus kita hindari ya. Cuma memang terutama kalau misalnya dalam menulis atau penelitian tesis ya, skripsi tesis, kemudian tidak terbukti. Nah, kita harus cari tuh. Harusnya tidak masalah. Nah, itu akan menjadi diskusi. Kenapa bisa tidak terbukti? Mungkin saja ya instrumen yang digunakan itu kurang tepat, ya. Atau bisa jadi sampel penelitian kita itu tidak seperti yang harusnya dilakukan. Bisa jadi misalnya ya ingin membuat penelitian atau karya ilmiah tentang pengaruh suatu metode terhadap siswa gitu ya, terhadap prestasi belajar siswa. Tapi ternyata yang dijadikan sampel itu kurang pas. Misalnya siswanya itu tidak homogen, padahal kan harus homogen seperti itu. Jadi homogen itu harus sama, ya harus setara. Kalau sudah setara, kalau yang satu pintar, yang satu tidak, ya tidak akan berpengaruh atau malah terlalu jauh gitu ya. Yang pintar diberikan treatment, yang tidak diberikan treatment malah tambah nggak bisa lagi. Nah, itu harus dites juga ya tingkat homogennya itu. Ya, jadi tidak masalah sebenarnya ya. Hanya kita harus mendiskusikannya. Ya. Kenapa bisa tidak terbukti hipotesisnya? Mungkin begitu, Bapak. Ya, baik. Bagaimana Pak Saripudin? Ya, baik. Kita lanjut saja kepada Bapak Muhammad Taufikur Rahman. Maaf. Bapak Muhammad Taufikur Rahman, ketika ingin menulis karya ilmiah, apakah buku yang dijadikan rujukan harus buku yang sudah ber-ISBN? Ber-ISBN. Tidak harus buku yang ber-ISBN ya Pak ya. Bisa saja diktat Pak ya. Diktat perkuliahan.
atau buku pegangan guru. Itu boleh saja, tapi disebutkan. Tapi sayang sekali ya kalau misalnya kita sebagai guru punya buku tidak diterbitkan gitu ya. Walaupun sedikit jumlah halamannya. Saya malah ingin loh berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua membuat buku. Ya. Jadi kalau misalnya tidak ber-ISBN, tidak masalah Pak, tidak masalah. Yang jelas nanti dia harus mencantumkan. Gitu ya. Kan buku yang dicitasi itu juga tentunya mengambil ya dari buku-buku yang lainnya. Jadi sepanjang buku itu bisa dipertanggungjawabkan, tingkat kebenarannya itu tidak masalah menurut saya. Ya, begitu. Bagaimana Bapak? Ya, bagaimana Pak Taufik? Ya, ini ada lagi, Madam, dari Pak Muslihin Asasaki. Dalam penulisan karya ilmiah, apakah yang harus kita perhatikan dan bagaimanakah cara kita agar tidak kena plagiasi dalam penulisan suatu karya ilmiah? Oke, tidak kena plagiasi. Tentunya kita jangan plek ketiplek ambil dari situ. Ya, kita buat aja parafrase. Ya, kalau saya ya pribadi biasanya supaya tidak sama sekali kita jadikan ya saya jadikan dari kalimat positif, dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif, kemudian dibalik seperti itu kalimat-kalimatnya. Jadi tidak sama. Memang ya kita kadang-kadang gini. Ada hal-hal kalimat-kalimat yang baku dalam penelitian. Misalnya ya, penelitian ini, hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah, itu kan sudah baku ya. Biasanya kita tulis seperti itu. Nah, kita buat yang lain. Kadang-kadang mesin plagiasi memang tidak bisa. Tapi ya salah satu caranya adalah dengan membuat parafrase. Ya. Memang kemudian gini, apabila kita mensitasi ya, ada dari misalnya teori A, teori B, teori C. Nah, kita buat lagi ya, membuat kesimpulan dari pendapat-pendapat si ahli-ahli tersebut. Gitu ya. Bagus lagi kalau misalnya kita banyak mengambil dari jurnal. Ya. Kita ambil yang yang sejalan gitu ya dengan teori kita, kemudian kita masukkan ya, dan kita tulis dalam tanda kurung ya, misalnya bisa langsung 2, 3 bahkan banyak jurnal yang bisa kita masukkan, penulis yang kita masukkan. Jadi salah satu kiatnya adalah parafrase, gitu. Oke, baik. Ya begitu jawabannya tadi Pak Muslihin. Selanjutnya ada lagi ini. Ini nih. Oh ya. Untuk parafrase itu sendiri misalnya kita menggunakan bahasa kita sendiri sedangkan maksudnya sama dengan yang dimaksudkan oleh penulis itu. Dan apakah kita tetap menaruh buku tersebut sebagai referensi sedangkan bahasanya murni dari bahasa kita? Wajib. Kan idenya dari sana. Ya, idenya dari sana. Jadi gini, menulisnya ya, tidak harus plak diambil, ya, kemudian kita ketik ya sama dengan kalimat-kalimat dari beliaunya itu, dari pemilik buku yang kita sitasi. Seperti misalnya ya, kita ambil ide dari sana, kemudian kita parafrase, ya, tetap saja harus kita masukkan sumbernya. Ya. Kan tadinya kita juga tidak tahu, ya. Dan itu banyak sekali dilakukan juga oleh penulis-penulis jurnal di luar negeri. Jadi kalau makanya ya semakin banyak kita baca, kadang-kadang oh iya ya ternyata seperti ini ya, oh iya seperti ini ya, kita akan jadi tahu ya, kita akan jadi tahu oh ya ini sebenarnya ngambilnya dari Brown, tapi kata-kata Brown itu kan seperti ini, sementara ini disajikan seperti ini. Nah itulah ya
Lama-lama kita menjadi lebih sensitif lagi untuk membuat parafrase. Gimana Bapak? Ya, sepertinya sudah jelas ya. Oh, Bapak mau? Oh, enggak Pak Surya ya. Ada lagi ini, Madam. Madam Riri, pardon, apakah untuk menulis karya ilmiah bagi seorang pemula memerlukan seorang mentor? Keseringan ikut workshop menulis ilmiah, tetapi masih stuck atau blok untuk menulis karena khawatir tidak ada muatan ilmiahnya. Merci beaucoup, Madam. Ini dari Madam Nur Hasanah, Mandua Bogor. Mungkin sepertinya harus ada lanjutan nih, Madam ya, jadi mentor kita semua. Boleh. Request. Ya. Menarik ya lama-lama ya. Memang ya, kadang-kadang gini, saya saja sendiri ya. Saya misalnya menulis. Saya punya ini. Kemudian saya minta teman sejawat saya, tolong dong dibacakan. Tolong dibaca. Gitu ya. Nah, teman saya itu akan membaca. Kemudian, oh bagusnya gini. Oh bagusnya bukan mengganti kalimat kita ya, tapi sebaiknya ini diulas seperti ini. Ini bagus lagi loh. Akan lebih menarik lagi kalau seperti ini. Tuh ya. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman di sini ya yang ingin sekali ya bisa ya, memang bukan hanya sebatas workshop, kita harus minimal buat apanya dulu ya. Kemudian ada teman yang bersedia untuk membacakan, dibaca tuh ya. Jadi saya yakin ya, semuanya bisa ya, sama seperti yang tadi saya ceritakan tahun lalu ya. Kebetulan kan saya juga di samping bahasa Perancis, saya juga ada di S2 Linguistik Terapan UNY. Nah, dengan teman-teman dari Linguistik Terapan itu, saya ya membuat workshop, kemudian ada mentoringnya. Ternyata bagus hasilnya. Ya, dari yang tadinya takut, ya, yang tadinya tidak bisa, ya. Ternyata akhirnya ya memang kalau workshop itu kan harus ada hasilnya ya. Dari berapa ya, 30-an guru gitu ya. Alhamdulillah yang bisa masuk jurnal itu sekitar 12 apa 11, saya kurang tahu ya. Itu yang akhirnya bisa submit ya. Memang nah kita harus juga kalau mau mentor, kalau saya yakin kalau untuk guru-guru itu ya, coba buat diskusi, tim diskusi seperti itu ya. Bisa mencari juga narasumbernya, mencari mentornya, mencari istilahnya bukan ya berguru ya, tapi apa ya, minta feedback gitu ya, minta masukan dari yang kita percaya itu. Saya yakin kok banyak juga guru-guru yang tulisannya bagus-bagus ya. Jadi mungkin di sini coba saja Bapak Ibu semuanya, teman-teman, cari di jurnal-jurnal seperti UPI, UNY, kemudian UNJ, atau dari Sumatera juga ya, dari banyak sekali. Saya juga suka kepo-kepo, cari-cari kok ya. Dan itu ternyata ya tidak kalah juga, malah kadang-kadang saya wah ini temuannya asik-asik semua nih seperti itu ya. Intinya memang kita harus banyak baca dulu kalau saya pikir. jangan takut ini deh, jangan takut nanti blog nggak bisa nulis enggak ya. Jadi pede dulu gitu ya. Saya pun sama kok seperti itu. Jadi kadang-kadang ada rasa malu ya. Nanti kalau misalnya saya bilang cuma gitu aja. Kadang-kadang ada yang gitu ya, mikir ya. Nulis cuma kayak gini. Semua orang juga tahu kok. Iya tahu, tapi tidak semua orang bisa nulis ya nggak? Ya, ya. Jadi kita harus pede. Sama seperti saya bicara di depan teman-teman semua ya. Saya juga gini, ini kan remeh-temeh, receh gitu ya. Tapi ya saya ingin memberikan insight sedikit ya, semangat sedikit untuk teman-teman semua. Ayo dong nulis gitu. Ya mudah-mudahan ya dengan yang sedikit ini, walaupun mungkin ya itu kan kita seudon saja ya, nggak usah seudon deh. Intinya ayo kita pasti bisa, itu aja. Kalau start blog ya mungkin karena bacanya kurang banyak, itu aja. Ya. Ya, luar biasa Madam. Jadi intinya semangat dan banyak baca dulu ya. Ya betul ya.
Sama seperti ini saja, saya juga baca ya. Tadi saya baca, itu bukunya kok bagus, yang ini bagus. Ya memang ya. Setelah baca gitu ya, oh iya ya seperti ini, oh ya seperti ini. Bukunya Jadi masih tambah banyak. ya, jadi tambah semangat lagi. Oh Ya. iya, ada yang raise hand ini, Madam Tata ya. Rahmalia. Ya, sebutnya Madam. Kayaknya saya kenal nih. Udah lama nggak ketemu, Madam. Iya. Berapa tahun ya? Oh, udah berapa tahun yang lalu ya? 2014-15, Madam ya. Iya. Iya, sehat-sehat ya, Madam. Amin, alhamdulillah. Iya, Madam saya sehat. kayaknya alhamdulillah. Ini pertanyaan saya juga kayaknya sederhana, jadi saya malu sendiri nanyanya. Ini karena tadi mau nulis di chat, saya takut bahasanya juga saya berarti belibet, jadi saya lebih baik bertanya langsung. Tadi kalau saya nggak salah di PPT itu ada yang termasuk kan di situ ada artikel, kemudian jurnal, kemudian ada tesis dan sebagainya. Nah itu tuh ada terselip lembar kerja kalau saya nggak salah ya, Madam. Apa gimana? Apa saya takutnya salah baca? Nah saya mohon. Takutnya saya ketika penjelasan agak terlewat sedikit, mohon izin, mungkin yang dimaksud dengan lembar kerja atau mungkin worksheet-nya itu seperti apa ya, Madam? Mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga, Madam Tatat. Jadi kertas kerja ya, atau work paper, itu semacam, mungkin kalau kita kayaknya pernah juga ya, stage ya, sama-sama gitu ya. Stage itu kadang-kadang kan gurunya itu ya memberikan avant le cours, pendant le cours, après le cours. Nah, itulah step-stepnya kalau kertas kerja. Nah, tentunya itu secara global ya. Nah, itu misalnya kita seperti tadi saya katakan membuat berdasarkan pengamatan ya di kelas kita. Untuk produksi yang oral itu kurang, ketakutan ya, takut ngomong biasa ya. Les Indonesiens sont timides ya, biasa seperti itu. Akhirnya, nah apa nih yang bisa buat mereka bicara? Kita punya suatu cara, mungkin dengan bernyanyi, mungkin dengan main tebak-tebakan, mungkin dengan bermain drama dan sebagainya. Nah, ide-ide kita itu dimasukkan ke dalam karya tulis yang seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan kertas kerja. Ya. Jadi kita analisis secara dalam ya, kemudian kita pikirkan dan kita buat step-step dalam pembelajarannya itu. Untuk yang bahasa gitu ya. Mungkin kalau untuk yang kimia atau yang lain itu beda lagi. Tapi kalau untuk bahasa ya seperti itulah work paper atau kertas kerja. Ayo, Madam Tatat, kita buat. Oke, siap, Madam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih, Madam Tatat, artisnya Kabupaten Bogor. Ada loh mahasiswa saya kayaknya muridnya Madam Tatat ya. Oh iya, sudah selesai 2 orang Madam PPL di tempat saya. Iya. Terima kasih sudah dibantu. Iya, sama-sama, Madam. Ada lagi yang bertanya ini, Madam Tatat, gimana? Sudah cukup? Cukup, Madam Halida, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi ini Madam Riri yang bertanya, dalam menulis karya ilmiah membutuhkan fakta-fakta yang benar-benar terjadi. Bagaimana cara kita yakin bahwa fakta itu benar adanya dan cocok dijadikan bahan menulis ilmiah? Dari Bu Eva Yulianti. Oke, terima kasih. Saya mau tanya dulu nih kepada Ibu Eva ya. Nah, dalam belajar, apakah kita selalu lancar-lancar saja dalam mengajar? Terutama pembelajaran daring nih. Apakah selalu lancar? Kadang lancar ya, kadang tidak ya. Kita sudah berapi-api, ayo ouvrez vos écrans ya. Ayo dibuka ekrannya. Kalau tidak dibuka, saya tidak presensi, mungkin ada yang kayak gitu ya. Tapi akhirnya diem aja, cicing we-nya. Cicing we-nya. Madam Tata gitu ya, diem ya. Nah, itu kan fakta. Kenapa dia seperti itu? Ya, kita harus tahu juga, mungkin ya pembelajaran kita
ya kurang menarik mungkin. Ya, apalagi memang ya bahasa Prancis itu kan rumit ya, pusing gitu ya, susah. Mahasiswa saya juga ngaku kok ya. Apalagi daring. Menulis harus ada akson, ortograf, maskulang, feminan, riweh gitu ya orang bilang ya. Nah, dengan seperti itu bagaimana caranya kita supaya apakah itu cocok untuk kita jadikan karya ilmiah? Sangat cocok karena itu fakta. Tapi ingat ya, tidak hanya fakta saja, kita juga harus mengetengahkan atau menawarkan solusinya. Kadang ya kuliah dengan WA ya. Allez, qui veut essayer à répondre numéro 1? Terus ini ya, diam. Kalau ada tulisannya dalam kartunya tek 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 tek. Ada gitunya ya. Kita berimajinasi gitu ya. Tapi terus kok nggak ada ya? Begitu kita bilang, ya nggak ya. Kalau nggak jawab berarti nggak masuk. Langsung ada yang 1 jawab, 2 jawab, 3 jawab. Nah, biasanya kalau saya perhatikan ya, kalau dengan WA hanya 3 atau 4 yang benar-benar itu murni dari punya dia. Yang lainnya apa? Kopas ya nggak? Kopas temennya masukkan lagi. Malah ada yang lupa ngasih namanya, nggak diganti ya. Namanya misalnya Riri ya. Si Parjo, Ririnya nggak dihilangin gitu ya. Kadang ada yang gitu ya, lupa ya. Itu ya. Jadi si Parjo kopas namanya jangan jadi Parjo, jangan jadi Riri lagi, harusnya jadi Parjo. Tapi dia lupa ya, karena ayo kalau nggak saya hitung. Udah takut aja dia. Nah, terus itu kan suatu suatu problem juga bagaimana penyerapan mahasiswa kita ya. Nah, kita cari ini apa yang bisa supaya dalam evaluasi, dalam memberikan pertanyaan mereka tidak saling lihat. Nah, kan banyak aplikasi-aplikasi kita gunakan. Yang gratis pun banyak. Saya sering ya dalam pengalaman saya mengajar juga ya. Sama waktu awal-awal pandemi itu mengesalkan banget ya. Kita masih blog mau ngajar pakai apa gitu ya. Pokoknya yang penting masuk dan presensi bisa gitu ya. Mereka juga bisa belajar gitu ya. Tapi kesini-sini ya kita harus juga memikirkan, oh ya ternyata ada aplikasi ini loh. Paling enggak ya ada kita bisa gunakan Quizzes, Mentimeter, Camtasia ya. Yang lucu lagi misalnya pakai storyboard that ya. Itu bisa untuk pembelajaran menulis gitu ya. Nah, apakah itu bisa? Ya bisa sekali. Terutama misalnya kita itu gagasan ya, gagasan idenya yang akan kita ketengahkan tanpa kita gunakan siswa kita untuk pembelajaran itu misalnya. Kalau misalnya siswa kita itu bisa menjadikan sampelnya langsung, itu alhamdulillah bagus banget. Tapi kadang-kadang kan susah juga kita membuatnya ya. Nah, itu menjadi gagasan juga dan bisa ditulis menjadi karya tulis ilmiah. Misalnya pembelajaran comprehension écrite menggunakan Quizzes. Kita berikan teksnya, kemudian soal-soalnya kita gunakan Quizzes ya. Quizzesnya kan mereka tidak bisa cari dulu ya apa artinya, kan nggak bisa ya, dan sebagainya. Nah, hasilnya seperti apa? Jadi ya intinya apa? Kita harus pede. Itu aja. Jadi semua yang kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman ya itu adalah fakta-fakta yang bisa kita munculkan sebagai ide kita menulis. Ya, begitu jawaban saya. Merci, Madam. Ini ada satu lagi di chat. Ya. Maaf, Bu, untuk karya ilmiah itu hanya mengandung 2 variabel saja diperbolehkan. Bolehkah misalnya kita menulis karya ilmiah yang sudah ada, tetapi kita menggunakan sampelnya yang lain? Yang pertama ya, hanya mengandung 2 variabel saja diperbolehkan. Boleh. Ya. 1 pun tidak masalah. 1 itu kan nanti menjadi kemampuan atau keterampilan ya, atau prestasi belajar. Prestasi belajar menulis bahasa Prancis siswa SMA,
ya, atau siswa MA Negeri 1 mana nih, Riau, Mas Suryo ya. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa ya, hanya satu saja. Jadi prestasi belajarnya saja. Atau yang lagi ngetren nih, ya. Ini ada meta analisis. Meta analisis itu apa? Jadi kita menganalisis atau membuat suatu karya ilmiah berdasarkan karya ilmiah lain. Coba ya nanti di internet cari kata kunci meta analisis. Itu kita malah menganalisis karya ilmiah yang sudah dibuat orang lain. Misalnya pembelajaran bahasa Perancis menggunakan pendekatan aksionel. Nah, cari yang aksionel semuanya itu. Ya, nanti akan muncul ada yang pembelajaran menulis, yang membaca, berbicara, mendengarkan, seperti itu. Kemudian kita lihat ya, apa kelebihan, apa kelemahannya dengan menggunakan aksionel. Nah, itu adalah meta analisis. Ya, misalnya kita ingin membuat karya ilmiah yang sudah ada, tapi sampelnya lain, boleh juga, tapi kan tidak sama sekali, tidak betul-betul sama, karena kelasnya saja, sekolahnya saja sudah berbeda. Ya, pasti kita akan menemukan, mungkin idenya bisa sebagai penelitian terdahulu, tapi harus ada pembedanya. Yang beda dengan penelitian kita dengan penelitian yang lain apa ya? Apa yang akan kita bidik? Mungkin kita akan bidik kalau di sana siswa mungkin ya fasilitasnya bagus, di sini tidak bagus, atau sebaliknya ya. Atau misalnya jumlahnya di sana besar, di sini hanya beberapa saja. Itu kan beda. Itu sudah berbeda. Jadi tidak ada yang betul-betul plek sama. Misalnya ya siswanya aja sudah beda, nanti pasti hasilnya juga beda. Gitu ya. Yang jelas jangan betul-betul sama. Judul juga jangan betul-betul sama. Nanti kalau diturnitin ya, cek plagiasi, mental deh, nangis. Udah capek-capek ngetik, nggak bisa ya. Ini saya juga masih ada ya, satu sudah submit, sudah diberikan feedback oleh penerbit, reviewernya, saya diminta ya. Ternyata ada yang harus saya tambahkan ini. Kemudian alhamdulillah diturnitin juga sudah bagus. Nanti mungkin lain kali ya kita bisa sih mencari ide menulis. Nah, bisa tuh ya. Apa saja yang jadi ide kan gitu. Karena apa ya? Kalau diskusi itu kan lebih enak. Ya. Dari di sini kan pesertanya ada 36 ya, 37 dengan saya. Kita diskusi pasti satu saja ada 37 ide. Ya. 2 saja tambah ide lagi. Seperti itu. Dan ide-ide itu bisa mix and match. Oh ternyata ini ya, ini kan bisa. Kan kita semua sama bahasa Perancis ya. Bahasa Perancis sebagai bahasa asing. Seperti itu. Ya. Baik, Madam, terima kasih. Ini waktunya tinggal sedikit lagi. Nggak terasa ya. Yes ya, para peserta webinar kali ini, alhamdulillah. Mungkin satu penanya lagi, silakan. Ini ada dari MAN 1 Kuningan, MAN 2 Kota Bengkulu, MAN 2 Cirebon, MAN 4 Cirebon. Ada juga dari SDN Ambarukmo, ya dari MA Alfa juga. Silakan, satu penanya lagi. Saya boleh nanya, Madam? Silakan. Saya mau nanya. Silakan. Itu saya tadi Madam bilang apa? Suaranya belum terdengar ya? Ya, suaranya. Bisa, susah banget gitu ya. Gimana ya? Menulis cerpen gitu. Nah, sinyalnya yang puitis-puitis tadi itu saya susah jadinya memang menulis karya ilmiah itu. Nah, pertanyaan saya, kemarin saya dengar antara jurnal dengan PTK itu
lebih besar kreditnya daripada jurnal daripada PTK. Apakah betul begitu gitu? Karena menurut saya PTK itu lebih karena ada beberapa ini kan, Madam ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah benar-benar kita itu tidak boleh ada plagiarisme gitu? Misalnya dibolehkan 10%, 20% begitu. Atau harus selalu dengan ya mungkin itu. Ya, mungkin saya langsung jawab ya. Terima kasih. Jadi kalau tadi ditanya PTK apakah lebih kecil dari jurnal ataukah artikel jurnal lebih tinggi daripada PTK secara hukum, terus terang saya tidak tahu kalau masalah hukum ya. Tapi gini, kalau sudah bisa membuat PTK itu langsung bisa dijadikan artikel jurnal. Itu mudah sekali. Saya yakin di sini semua sudah punya PTK ya. Sudah toh? Nah, dari PTK itu bisa gampang sekali. Tinggal diambilkan saja. Nah, untuk template jurnalnya kita ikutin jurnal yang akan kita masuki. Kebetulan saya juga ya jurnal yang saya masukkan itu hasil dari penelitian ya. Kemudian penelitian saya jadikan artikel. Jadi kalau lebih tinggi mana tergantung juga ya. Tapi yang jelas kalau kita publikasikan itu nilainya memang lebih tinggi. Karena apa? Secara ini aja saya nggak tahu hukumnya ya. Tapi secara bisa dinalar karena dengan dipublikasikan ya dalam jurnal ya, keterbacaannya itu lebih banyak lagi. Lebih banyak orang yang bisa mengakses. Karena apa? Karena dia ada di internet, misalnya jurnalnya itu jurnal online ya. Ada juga yang offline-nya atau hard copy-nya ya. Tergantung, kadang ada yang minta, ada yang tidak gitu ya. Ada yang menyediakan, ada yang tidak. Nah, sementara untuk PTK sendiri biasanya kan hanya kita yang nyimpen, kemudian kita serahkan ke dinas gitu ya, ke kepala sekolah. Jadi sayang sekali kalau Bapak Ibu semua punya tulisan PTK itu. Ayo dibikin. Ya, kemudian ya memang kita harus cari juga jurnal yang cocok dengan penelitian atau dengan artikel kita. Ya, kita harus bisa mencari paling tidak jurnal-jurnal pendidikan. Ya, bagus lagi kalau misalnya tentang bahasa dan sastra. Bagus lagi misalnya dengan pendidikan bahasa dan sastra. Tapi sepanjang dia bisa menerima tema-tema yang kita inginkan ya atau kita tulis itu nggak masalah. Yang bikin susah ya misalnya dalam membuat jurnal itu kita harus sesuaikan template-nya. Kemudian plagiasi juga ya. Plagiasi memang wajib ya. Supaya apa? Supaya diakui juga akreditasinya kalau di Indonesia kan ada ya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai Sinta 6. Jadi kalau jurnal internasional ada yang Scopus atau Web of Science atau yang lainnya. Seperti itu. Jadi apakah lebih bagus? Kalau saya memang iya lebih bagus artikel jurnal karena itu dibaca bisa orang sedunia loh. Impact faktornya lebih tinggi. Begitu. Ya, baik, Mas Boku Madam. Karena waktunya ya sudah lebih 3 menit ya. Wah, tidak terasa ya. Atau juga ingin bertanya sebetulnya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain. Ya, alhamdulillah alamin. Webinar GTK Madrasah Berbagi Divisi Bahasa Internasional Bahasa Prancis untuk hari ini 19 Maret 2022 selesai dilaksanakan. Alhamdulillah acaranya lancar, insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua peserta webinar. Dan untuk keberkahan acara ini, marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Seprion MPD, PJ Bahasa Internasional dari MAN 1 Kuantan Singi. Ya, dipersilahkan pada Monsieur.
Itu ada Mas Syarif tuh. Maaf Bu ya, saya nggak hidupkan video ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Mr. Ya. No worry. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, merci beaucoup, Monsieur Sepion. Ya, dengan penutupan doa tersebut selesai sudah untuk malam ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kusnawati M. Hum, Madam Riri atas ilmunya, pengalamannya, energi positifnya malam ini. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga kita guru Indonesia tetap semangat, ya, terutama semangat untuk menulis karya ilmiah. Merci beaucoup. Au revoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Au revoir. Bon weekend. Bon weekend. Au revoir. Terima kasih. Sama-sama. Salam kenal. Silahkan Mas Arif hitung mundur. Oke, 3. Baik, kita hitung sama aja. Saya di belakang layar, ramai banget di keluarga, kumpul-kumpul. Mari kita tutup. Salam kenal Bu Riri ya. Saya dari Man 1 Sleman. Besok-besok kapan tak mampir ke Bu Riri di UNJ ya. Oke, baik. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.